Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, kepada mereka yang tengah menyaksikan ataupun yang tengah menonton video Uncle ini adalah video reaction, video story trending dan juga video review. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. So, pada kali ini guys, kita akan membuat satu review yang mana ini merupakan satu permintaan daripada sahabat Uncle di ruangan komentar, yang mana mereka minta Uncle membuat satu reaction lah kepada video Jazz daripada channel Jazz No Limit ya, daripada channel Jazz No Limit, yang mana Jazz No Limit ini telah membuat satu konten bersama dengan Vicky Naki guys. Pengakuan lah. Dia membuat konten Q dan E kepada Vicky, dan Vicky telah membuat beberapa pengakuan yang bagi Uncle sangat dahsyat guys. Ya. Jadi, apakah konten tersebut, apakah pengakuan tersebut? Kita akan bersama-sama dengan Uncle sehinggalah selesai ini video Uncle. Kepada mereka yang sudah like, comment, share dan juga subscribe, Uncle ucapkan juga jutaan terima kasih, dan terima kasih kerana sentiasa menyokong dan mendukung channel Uncle. Jikalau Anda ingin melihat beberapa video reaction Uncle terhadap Vicky Naki dan juga Dayana, Anda boleh semak di bawah deskripsi ya, dan Anda boleh juga tekan link di sini untuk melihat beberapa video-video daripada Vicky Naki dan juga Dayana. Oke, bagi Uncle untuk konten channel daripada Jazz No Limit ini, dia mempunyai video yang begitu panjang, hampir sejam tidak silap Uncle. Jadi Uncle telah membuat beberapa poin dan telah mereviewkan apakah bentuk pengakuan daripada Vicky. Apakah bentuk pengakuannya? Uncle telah semak dan Uncle telah senaraikan 10 pengakuan daripada soalan daripada Jazz No Limit kepada Vicky Naki. Jadi, apa kata kita sama-sama review bersama dengan Uncle, dan kita sama-sama memahami apakah bentuk pengakuan daripada Vicky Naki. Review yang pertama guys, review yang pertama ialah di mana Jazz No Limit telah menyoal kepada Vicky Naki, adakah Vicky Naki ini senang dilihat ataupun digelar sebagai playboy internasional? Apakah pengakuan Vicky Naki guys? Kita semak ini video. Sebagai playboy internasional itu, gimana tanggapannya lu dengan lu dicap sebagai playboy internasional? Waduh, thank you banget udah ditanya itu. Sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya itu aku gak suka sama sekali. Gak suka? Kayak gak suka kayak playboy internasional, fuckboy internasional, gak suka gitu. Jadi kayak gak nyaman gitu lah ya, bukannya bangga gitu berarti Gak nyaman. dulu ya? No. Misalnya gini nih, kayak ada yang nanya, Vicky Naki tahu gak? Oh tahu. Siapa tuh? Itu fuckboy internasional. Aku gak suka. Tapi kalau misalnya Vicky Naki siapa? Itu tuh YouTube, dia bisa bahasa Rusia. Nah, itu seneng aku. Oke. Jadi Bagaimana guys? Maksudnya di sini ialah Vicky Naki tidak senang ataupun tidak nyaman dilihat ataupun digelar sebagai playboy internasional. Ini adalah disebabkan ialah beliau bukan menganggap dirinya macam tu. Mungkin itu adalah gelaran daripada netizen ataupun daripada warganet, fans daripada Vicky Naki. Ialah kadang-kadang orang akan membahasakan ataupun gelarkan diri kita hasil daripada apa bentuk konten kita itu. Itulah yang orang kata mereka panggil Vicky Naki tersebut. Oke, tetapi apa yang Vicky Naki nyatakan di sini ialah dia senang digelar sebagai seorang yang jago dalam pelbagai bahasa yang diucapkan di dalam Ome TV. Sebagai konten lah. Dan kita boleh tidak boleh dinafikan bahawa di dalam konten-konten Vicky Naki itu ramai juga cewek-cewek ataupun orang-orang yang berada dalam Ome terkejut ya melihat nih kepandaian, kelebihan si Vicky Naki ini boleh membuat pelbagai bahasa. Itu yang perlu kita lihat dan tengok pengakuan daripada Vicky. Oke, kita akan teruskan kepada review yang kedua. Oke, review yang kedua ialah Jazz No Limit telah menyatakan ataupun menyoal berapa mantan ataupun pacar Vicky Naki. Apakah bentuk pengakuan Vicky Naki? Kita semak video ini. lu itu, mantan lu itu ada berapa sih sebelum lu main Ome TV?
Jadi selama ini 3. 3. Oke, itu ketemu di real life semua atau ada yang Iya, real real life life semua? itu SMA Real life semua. ya. Kalau yang dari Ome TV ada nggak? Nggak pernah sama sekali kayak bener-bener pacaran sama yang jumpa di Ome TV. Oh, Kalau berteman ada, sampai sekarang ada. teman ada. Oke, mungkin Ya. kalau pacaran mungkin belum lah kali ya. Bukannya enggak kali ya, belum kali ya. Oke. Jadi apakah pengakuannya? Pengakuan daripada Vicky Naki ialah beliau mempunyai bekas mantan ya guys, seramai 3 orang cewek. Tetapi beliau menyatakan bahwa 3 orang mantannya ini adalah sebelum beliau membuat konten Ome TV di internasional. Oke, tetapi beliau telah menyatakan juga di dalam Ome TV itu adakah beliau mempunyai teman yang spesial. Tetapi beliau menyatakan belum ada. Tetapi kawan rapat di dalam Ome TV itu memang ada. Jadi Anda sudah pasti paham apakah yang dimaksudkan oleh Vicky Naki. So kita sama-sama pahamlah kenapa dan mengapa Vicky Naki menjawab jawaban seperti macam tu. Oke, kita teruskan kepada review Uncle yang ketiga. Oke, review Uncle yang ketiga ialah Jess No Limit telah memberikan soalan kepada Vicky Naki. Apakah tanggapan kecantikan terhadap Diana? Apakah pandangan Vicky Naki tentang kecantikan Diana? Kita simak video ini. Kalau misalkan menurut lu nih ya, Diana itu cantik gak sih? Oh, cantik. Ya. 1 sampai 10 berapa nih nilainya? 1 sampai 10 berapa nih? 9,9,9. 9,99. Ini adalah pengakuan daripada Vicky Naki yang menyatakan kecantikan Diana itu sendiri dia telah meletakkan poin peratus sebanyak 9.99%. Wow. Jadi ini sangat menarik di atas sebab pandangan kecantikan itu adalah daripada pandangan mata Vicky Naki itu sendiri. Bagi Uncle, ini satu benda yang sangat normal lah, disebabkan adalah kerana Vicky Naki mempunyai rasa senang bila kita tengok konten-konten daripada Vicky Naki dan juga Diana. Anda mungkin perasan dan mungkin lebih faham mengapa konten Vicky Naki dan juga Diana itu berulang-ulang daripada part 1, part 2, part 3 dan sehinggalah part yang keempat. Part yang kelima kita belum tahu. Kita mengharapkan part yang kelima nanti akan ada muncullah di konten ataupun di channel Vicky Naki itu sendiri. Oke, so itu adalah poin yang ketiga, pengakuan daripada Vicky Naki. Kita akan semak kepada review Uncle yang keempat. Jess No Limit telah memberikan soalan di antara kedua-dua mereka ini, yaitu Diana dan juga Eci. Manakah kecantikan itu? Siapakah yang lebih cantik di pandangan mata Vicky Naki itu sendiri? Jadi apakah pengakuan dia? Kita sama-sama simak. Betul juga sih ini ya. Kalau misalkan nih, ada pilihan nih ya. Ada Eci sama Diana nih ya. Eci dan Diana. Wah. Lebih cantik mana? Menurut Naki. Menurut Naki cantikan mana? Aduh. Gak mau jawab deh, ntar diserang. Gak mau jawab. Oke. Ya udah deh gini. Gue nanya gini aja deh. Tadi kan skornya Diana itu 9,999 gitu kan ya. Kalau skornya Eci berapa berarti? 1 sampai 10. Versinya Naki. 9,999. Sama nih. Sama. Oke. Sama. Gak ada beda 0,0001 gitu gak ada? Apa sama gitu? Ada. Sama ya, gila. Ini memang Naki ini dia Sama. pinter banget sih jawabnya. Dia ini pinter banget guys ya. Itu adalah pengakuan daripada Vicky Naki yang mana dia telah memberikan jawaban, yaitu di antara Eci dan juga Diana peratusannya sama guys, 9.99%. Jadi itu adalah kalau bagi Uncle jawaban yang kira sebagai satu jawaban yang selamat, tetapi Anda sebenarnya boleh paham dan tahu bagaimana perasaan Vicky Naki itu kepada Diana. So Anda boleh turunkan komen, dropkan komen kalau Anda boleh berikan pendapat masing-masing di mana antara Eci dan juga Diana, yang mana Vicky Naki itu rasa lebih kepada kecantikan daripada mereka ini. So
itu adalah pandangan daripada Uncle saja, hasil daripada review kepada video Just No Limit ini. Oke guys, kita akan semak pada poin yang kelima guys. Poin yang kelima ialah Just No Limit telah menyatakan soalan kepada Vicky Naki, yaitu tentang senyuman di antara Diana dan juga Ecci. Diana dan juga Ecci, apakah pandangan yang mana lebih menarik senyuman? Jadi apakah pengakuan daripada Vicky Naki? Jom kita sama-sama saksikan video ini. Itu lebih menarik yang mana? Bang Jas ini serem loh guys pertanyaan. Loh ini yang siapin bukan gua gitu loh. Gua udah nontonin pertanyaan apa tuh, gua udah siapin pertanyaan buat lu. Tapi yang ini bukan gua yang siapin gitu. Jadi jangan salahin gua. Oh gitu. Yang nyiapin siapa ya Bang? Ada. Oke. Ada ya. Iya. Ya. Ayolah, yang mana lah? Kasih tahu lah. Menurut Naki itu senyumnya itu lebih menarik yang mana gitu? Diana. Bagaimana guys? Pengakuan daripada Vicky Naki ialah dia menyatakan antara yang memberi tarikan senyuman di antara Diana dan juga Ecci ialah Diana guys. Memang tidak dinafikan kalau kita lihat senyuman-senyuman daripada Diana itu pun boleh mencairkan, bukan setakat Vicky Naki, malahan daripada daripada mana-mana pun yang melihat kepada Diana itu sendiri. Oke, Uncle. Oke, kita teruskan. Oke, itu adalah review Uncle yang kelima. Apakah dalam bentuk review yang keenam lagi guys daripada Just No Limit? Oke, apakah bentuk soalan kepada Vicky Naki yang keenam? Oke, yang mana Just No Limit telah menyatakan soalan yang mana adakah benar kemungkinan Vicky Naki dan juga Diana akan bernikah? Oke, jom kita sama-sama saksikan pengakuan daripada Vicky Naki. Apakah ada kemungkinan Naki dan Diana akan menikah? Yes, mungkin banget. Tapi ya, maksudnya itu nggak mungkin langsung karena kan aku juga masih muda gitu kan. Benar. Mungkin ya, misalnya aku nanti ke Kazakhstan, nyaman sama dia, bagaimana, suka, pokoknya ya gitulah ya kan. Terus kalau misalnya dia ngerasain hal yang sama, ya udah jalanin. Kalau misalnya memang ini, ya udah nikah. Oke, jadi Anda sudah lihat pengakuan yang begitu dahsyat daripada Vicky Naki. Iya, memang betul dia akan bernikah kepada Diana adalah hasil daripada konten-konten diajak nikah oleh cewek Kazakhstan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Vicky Naki di dalam video ini ialah dia menyatakan itu bergantung kepada jodoh, kepada jodoh. Dan dia mengatakan ialah masih muda lagi, baru berumur 21 tahun. Begitu juga dengan Diana, baru berumur 18 tahun ke 19 tahun, tidak silap Uncle. Jadi itu merupakan satu benda yang bagi Uncle pengakuan yang begitu jujur dan kita akan sama-sama saksikan. Cuma apa yang Uncle lihat di sini ialah betul dalam keadaan sekarang yang masih muda, mereka masih mempunyai masa yang masih panjang lah ya. Bagi Uncle masih mempunyai masih panjang disebabkan kedua-dua mereka ini mempunyai pengajian yang perlu disambungkan. Macam Vicky Naki merupakan seorang pelajar, begitu juga dengan Diana merupakan juga seorang pelajar. Jadi apa-apa pun kita akan sama-sama saksikan bagaimana kesudahan di antara Vicky Naki dan juga Diana. Oke, itu adalah soalan yang keenam, bentuk kepada Vicky Naki. Jadi itulah pengakuan daripada Vicky Naki. Kita akan teruskan kepada review yang ketujuh. Apakah bentuk soalan daripada Just No Limit kepada Vicky Naki? Just No Limit telah menyatakan ataupun memberikan soalan bilakah Vicky Naki ini akan bernikah. Jadi kita simak pengakuan daripada Vicky Naki. Jom. Rencana nikah emang berapa? Rencana nikah 25 deh. Wah, 4 tahun guys ya. 4 tahun lagi guys ya. 4 tahun lagi. Iya, jadi kita menunggu jawabannya ini kurang lebih 4 tahun guys. Nggak bisa dibikin lebih cepat. Penasaran nih gue. Gue jujur penasaran nih. Gue jujur penasaran gitu loh. Gue jujur penasaran. Penasaran. Gila. Iya.
Dipercepat. Enggak deh. Enggak ya, 25 ya. Bisa, tapi ya 25, tapi nggak tahu kan kita ke depannya bagaimana. Mau tahu umur 22 udah pengen nikah apa umur 23, nggak tahu. Tapi kalau untuk sekarang kalau ditanya pengennya kapan? Umur 25. Gitu. Jadi maksudnya di sini ialah Vicky Naki telah menyatakan umur yang paling sesuai untuk dia bernikah ialah pada umur 25 tahun. Maksudnya pada 25 tahun tu dia ada sebab-sebab mengapa dan kenapa. Mungkin adalah disebabkan kerana ini sudah habis belajar, sudah menamatkan pelajaran dia, dan pada masa itu mungkin sudah rasa ada perkara-perkara yang boleh menstabilkan dari segi ekonomi dan juga tanggung jawab dia. Jadi itu adalah benda-benda pengakuan daripada Vicky Naki. Cuma apa yang kita lihat daripada video pengakuan tadi, Vicky Naki tidak menolak kemungkinan mungkin boleh bernikah pada umur dia awal daripada apa yang dinyatakan sebentar tadi, yaitu umur 25 tahun ataupun mungkin pada umur 23 ataupun 24. Jadi itu adalah pengakuan daripada Vicky Naki. Sangat menarik ya guys. Sekurang-kurangnya kita tahu perancangan Vicky Naki itu bilakah ataupun kapan bila dia menikah. Oke, itu adalah review Uncle yang ketujuh. Oke, kita pergi kepada review yang seterusnya guys. Review yang ke-8 guys. Oke, review yang ke-8 ialah Jazz No Limit telah memberikan soalan, adakah buat masa sekarang ini Vicky Naki akan membuat fokus kepada YouTube, konten YouTube. Ini adalah pengakuan daripada Vicky Naki. Udah bener-bener kayak fokusin di YouTube lah ya nggak sih sekarang? Fokusin ya, lebih fokus ke bahasa sih gitu. Fokus bahasa. Oke, jadi lo belajar bahasa untuk bikin video juga, bener gak sih? Maksudnya gitu ya? Bener. Oke. Kalau dulu kan belajar bahasa ya karena suka. Kalau sekarang dua nih. Kenapa? Kalau dulu kan belajar bahasa Karena memang suka. betul-betul karena Oke. suka. Kalau sekarang jadi dua. Kalau sekarang ada kayak memang masih suka sama perasaannya kayak dulu, dan sekarang tambah lagi ada konten. Jadi ya itu deh. Ada konten Jadi, atau ada cewek nih? belajar. Konten. Oke. Konten. Oke guys. Yes, Vicky Naki telah membuat pengakuan, ya memang dia akan fokus kepada konten-konten YouTube-nya, yang mana disebabkan YouTube lah. Kalau kita lihat daripada apa yang dinyatakan oleh Vicky Naki, dia pandai berbahasa ini, dia belajar bahasa ini adalah hasil daripada YouTube sebenarnya guys. Dia bukan belajar daripada mana-mana guru ataupun sebagainya, ataupun mana-mana kamus, tetapi kerana YouTube dia mula belajar. Dan dia sangat meminati kepada benda-benda bahasa-bahasa yang dia belajar. Jadi sebab itulah guys, kalau kita ni ada mempunyai rasa minat untuk belajar sesuatu benda, dia akan memberikan kita senang untuk mempelajari benda macam tu. Seperti Vicky Naki juga guys, kita tidak nafikan memang segala raja bahasa memang pandai berbahasa seperti Spanyol, Romania, Rusia dan sebagainya. So kita tidak nafikan kepandaian Vicky Naki itu. Dan apatah lagi bila sudah pandai berbahasa dan masuk di dalam konten Ome TV, menjadikan lagi kontennya itu lebih, orang kata, menjadi satu hiburan kepada kita yang melihat beberapa video konten Vicky Naki itu. So ini adalah satu benda yang bagi Uncle sangat normal, dan pengakuan ini adalah sangat benar, dan kita akan sama-sama menyokong dan mendukung daripada konten-konten Ome TV daripada Vicky Naki itu sendiri. Oke, itu adalah yang ke-8 guys. Oke, pengakuan yang ke-8. Kita akan lanjutkan kepada pengakuan yang ke-9 guys. Apakah bentuk soalan daripada Jazz No Limit kepada Vicky Naki? Oke, kalau kita lihat di sini ialah Jazz No Limit telah menyatakan bahawa pernahkah di dalam sewaktu dia membuat konten Ome TV International, dia ada satu perasaan bapa, maksudnya perasaan yang terbawa-bawa kepada cewek-cewek yang ya seperti yang kita faham daripada luar negeri itu sendiri, dia punya konten pada cewek-cewek kebanyakannya. Ini pengakuan daripada Vicky Naki. Gombel-gombelin mereka. Ya benar. Lu pernah gak sih di satu titik kayak lu nya baper gitu? No. Nggak pernah. Jadi Nggak pernah. kayak lu ngasih tahu diri lu bahwa ya ini memang hanya untuk konten gitu. Ya, gitu ya. Apa gimana? Benar. Ya, benar. Oke. Tapi kalau sama Diana beda. Makanya aku buat konten lagi sama dia. Itu karena ya entah kenapa aku senang aja ngomong sama dia. Karena lu baper. Makanya aku buat konten lagi.
Dibilang baper, iyalah kalau namanya senang berarti kan perasaan ya, berarti iya sih, benar. Baper ya. Oke. Iya, sedang aja gitu kalau ngobrol sama Oke, Dayana. oke. Benar. Oke, apa yang dilihat pengakuan di sini ialah Vicky Naki tidak mempunyai perasaan baper lah kepada cewek-cewek yang dia selalu berhadap untuk konten-kontennya, yang mana dia jumpa cewek-cewek daripada luar negeri kan. Sebab kadang-kadang apa yang kalau kita lihat di dalam channel Vicky Naki itu, dia senang sekali ngobrol, dia senang sekali bercerita dengan orang-orang luar negeri. Dan kalau kita tengok daripada apa yang Vicky Naki membuat kontennya itu, tidak pernah pun ada macam rasa sesuatu benda negatif. So kalau kita tengok permulaan Vicky Naki kepada orang-orang yang berada dalam Omi, dia sentiasa memuji, sentiasa bercakap sopan santun. Jadi itu menyebabkan kekuatan orang daripada luar negeri suka kepada Vicky Naki. Apatah lagi Vicky Naki pandai dalam bahasa-bahasa mereka. Jadi itu adalah satu bentuk yang bagi Uncle ya sangat sesuai kepada Vicky Naki. Tetapi ada yang dinyatakan di sini ialah untuk Dayana ialah dia ada sedikit perasaan lah baper di situ, sebab dia bagi tahu tidak ada lagi pernah cewek yang diajak membuat konten sebanyak 2 kali ataupun berulang-ulang. Jadi untuk Dayanin dia macam lebih spesial lah untuk membuat konten. Lagi senang guys. Jadi itu adalah bentuk pengakuan guys. Jadi anda boleh sedar mengapa dan kenapa konten daripada si Vicky Naki dan juga Dayana itu berulang-ulang guys. Jadi tidak heran lah. Jadi itu adalah pendapat Uncle. Bagaimana pula pendapat anda? Anda boleh turunkan ataupun dropkan komen anda di bawah. Oke, review Uncle yang terakhir. Ini adalah persoalan daripada Jess No Limit kepada Vicky Naki, dan yang mana Jess No Limit telah bagi tahu bilakah Vicky Naki akan ke Kazakhstan. Kita simak pengakuan ini. Kalau untuk pergi ke Kazakhstan udah bisa pastilah ya. Kapan tuh rencana jadi kapan nih? Gue penasaran juga sih. Rencana kapan tuh? Rencananya kemarin aku bilang 2 atau 3 minggu lagi. Berarti sekarang ya 1 atau 2 minggu lagi. Kemungkinan bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Oke, Vicky Naki telah menyatakan pengakuannya ialah dia akan ke Kazakhstan guys. Dia akan ke Kazakhstan dalam tempoh beberapa minggu, 1 ataupun 2 minggu. Dan kalau kita lihat dia akan pergi ke sana bersama dengan tim Bapov Meli daripada Abang Baim Wong. Jadi kita akan sama-sama saksikan bagaimanakah kesudahan perginya Vicky Naki ke Kazakhstan untuk bertemu dengan Dayana. Jadi itu adalah 10 review daripada Uncle secara ringkasnya, yang mana Uncle membuat semakan beberapa poin. Jadi anda boleh lihat video penuh Jess No Limit di dalam channelnya itu nanti, sebab itu adalah pengakuan yang bagi Uncle itu adalah yang sebenar daripada Vicky Naki. Jadi apa yang kita harapkan di sini ialah guys, kita sama-sama saksikan ataupun lihat bagaimana kesudahan cerita daripada Vicky Naki dan juga Dayana. Bagi Uncle, benda ni menjadi satu bahan bualan ya, bahan bualan terutamanya di Indonesia itu sendiri, dan begitu juga di Malaysia banyak memperkatakan tentang Vicky Naki dan juga Dayana. Apa yang kita boleh perlihatkan di sini ialah kita sama-sama tunggu sahaja bagaimana apakah selanjutnya nanti. Dan Uncle pun tidak sabar untuk melihat beberapa part sambungan konten di antara Vicky Naki dan juga Dayana. Dan pendapat Uncle, kalau kita lihat, kalau andai kata bila sudah Vicky Naki ke Kazakhstan, bersetuju atau tidak, mereka akan membuat konten ataupun vlog berjalan-jalan di Kazakhstan, shopping dan sebagainya. Yalah untuk konten di antara Vicky Naki dan juga Dayana itu sendiri. Jadi guys, itu adalah daripada pendapat Uncle. So kalau kepada anda, kalau anda ingin membahaskan ataupun memperkatakan beberapa lagi poin selain daripada 10 poin review Uncle, anda boleh dropkan komen di bawah. Apapun kita sama-sama doakan, sebab Uncle percaya fans Vicky Naki dan juga Dayana itu akan sentiasa support dan sentiasa menyokong di antara daripada mereka berdua ini. Dan Uncle pun akan sentiasa menyokong dan menokong apa orang kata, kita akan kawal terus guys. Jadi itu sajalah daripada Uncle. Terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan permintaan kepada Uncle untuk membuat review
kepada video channel Just No Limit ini sendiri. Apapun kita akan berjumpa lagi di konten-konten akan datang. Kita akan pelbagaikan lagi lah video-video reaction Uncle ini, insyaallah. Terima kasih kepada mereka yang melihat dan menonton sehingga selesai di dalam video ini. Sehingga dengan itu kita berjumpa lagi dengan konten-konten yang selanjutnya. Kita akan lihat Vicky Naki dan juga Dayana. Oke, itu saja daripada Uncle. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.